Di sebuah hutan yang selalu ceria, hiduplah seekor kucing pintar dan baik hati bernama Kiko. Setiap pagi, Kiko suka bergelenjelan, menyapa teman-temannya dan menikmati udara segar. Suatu hari yang cerah, saat Kiko sedang asyik bergelenjelan di hutan ceria, tiba-tiba telinganya menangkap suara tangisan lirih. Torongge! Torongge! Kiko langsung menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan sigap, Kiko berlari menuju arah suara itu. Ternyata, sumber suara itu berasal dari sebuah lubang yang cukup dalam, di bawah pohon rindang. Di dalam lubang itu, ada kelinci Lala yang sedang menangis terseduh. "Lala, kenapa kamu bisa ada di dalam situ?" tanya Kiko dengan cemas. Sambil sesenggukan, Lala menjawab, Aku melihat wortel yang besar sekali. Aku mencoba mengambilnya, tapi aku malah terpeleset dan jatuh ke lubang ini. Aku tidak bisa naik, Kiko!" Tepat saat itu, jerapah yang bernama Jerry yang lehernya panjang dan burung yang bernama Pipi yang bisa terbang tinggi datang menghampiri. Mereka juga mendengar tangisan Lala kelinci putih yang terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. "Tenang, Lala kelinci putih. Aku akan coba membantumu," kata Jerry si jerapah yang memiliki leher panjang. Ia pun menjulurkan lehernya yang panjang ke dalam lubang yang ada di jalan, yang ada hutan. Entah siapa yang membuat lubang di hutan ini. Ya, tapi sayang, lehernya tidak cukup panjang untuk mencapai Lala. Pipi si burung kecil menemani Lala yang terperangkap di lubang dan Jerry dengan lehernya yang panjang berusaha membantu Lala, si kelinci putih. "Biar aku coba," sahut Pipi. Ia terbang turun ke dalam lubang, mencoba mendorong Lala dari bawah. Tapi tenaga Pipi terlalu kecil. Lala tidak beranjak sedikit pun. Semua teman tampak putus asa. Lala semakin menangis karena takut. Tapi Kiko tidak menyerah. Ia berjalan mondar-mondar sambil berpikir keras. Matanya mengamati sekeliling. Ada banyak ranting pohon yang jatuh dan tanaman merambat dengan daun yang kuat. Tiba-tiba, mata Kiko berbinar. "Aha! Aku punya ide!" serunya. Kiko langsung mengumpulkan ranting-ranting pohon yang kokoh dan beberapa tali dari daun tanaman merambat yang panjang. "Teman-teman, ayo bantu aku!" ajak Kiko. Dengan cekatan, Kiko mulai menyusun ranting-ranting itu, mengikatnya satu persatu dengan tali daun hingga membentuk sebuah tangga kecil yang kuat. Jerry dan Pipi pun membantunya dengan semangat. Setelah tangga selesai, Kiko dengan hati-hati menurunkannya ke dalam lubang. "Lala, coba naik lewat tangga ini," kata Kiko. Kok Lala berhenti? Menangis, dengan penuh harapan, ia menaiki anak tangga satu persatu. Dan berhasil! Lala akhirnya bisa keluar dari lubang itu dengan selamat. "Hore! Terima kasih banyak, Kiko! Kamu pintar sekali!" seru Lala sambil memeluk Kiko dengan erat. Kiko tersenyum hangat. "Sama-sama! Lala, ingat ya, kita ini teman. Kita harus selalu saling membantu jika ada yang kesusahan." Jerry dan Pipi pun memuji kepintaran Kiko. Mereka semua merasa lega dan senang karena Lala sudah selamat. Setelah memastikan Lala baik-baik saja, Kiko pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Dalam perjalanan pulangnya, saat hari mulai sore, Kiko tiba di tepi sungai. Ia melihat pemandangan yang membuatnya berhenti. Sebuah jembatan kayu tua yang biasanya digunakan para hewan untuk menyeberang, kini tampak rusak parah. Beberapa pannya patah dan hanyut terbawa arus. Di seberang sungai, serombongan anak bebek tampak kebingungan. Mereka ingin pulang, tapi tidak bisa menyeberang karena jembatannya rusak. Induk bebek terlihat sangat khawatir. Kiko tidak bisa diam saja melihat kesulitan mereka. Ia kembali memutar otaknya, mencari cara untuk membantu. Kiko mengamati arus sungai yang cukup deras dan bebatuan besar di sekitarnya. Ia juga melihat beberapa papan kayu sisa yang masih bisa digunakan. Kalau arusnya seperti ini, kita butuh sesuatu yang sangat kokoh, gumam Kiko pada dirinya sendiri. Kemudian, Kiko mendapatkan ide lagi. Ia berlari menghampiri hewan-hewan lain yang ada di sekitar situ, termasuk beruang boni yang kuat dan beberapa tupai yang lincah. "Teman-teman, ayo kita bantu keluarga bebek. Mereka tidak bisa pulang," ajak Kiko. "Kalau kita susun batu-batu besar itu sebagai fondasi, lalu kita letakkan papan kayu di atasnya, kita bisa membuat jembatan baru yang lebih kuat." Semua hewan setuju dengan ide cemerlang Kiko.
Mereka langsung bekerja sama dengan penuh semangat. Beruang Boni yang kuat mengangkat bata-bata besar dan meletakkannya di dasar sungai. Para tupai dengan lincah mengambil papan-papan kayu dan membawanya ke tepi sungai. Kiko bertindak sebagai pemimpin, mengarahkan Tumantemonia agar jembatan tersusun dengan rapi dan aman. Mereka semua bekerja tanpa kenal lelah, saling bahu-membahu. Ada yang mengangkat, ada yang mengikat, ada yang memastikan semuanya terpasang dengan kuat. Tak lama kemudian, sebuah jembatan baru yang kokoh pun selesai dibangun. Yih, jembatannya sudah jadi. Kita bisa lewat sekarang, sorak anak-anak bebek dengan gembira. Dengan hati-hati, keluarga bebek itu menyeberangi jembatan baru. Mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan pulang dengan aman. Induk bebek mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Kiko dan semua hewan yang telah membantu. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat oranye yang indah. Kiko duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai. Merasa lelah, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia memandangi Tumantemonia yang sedang beristirahat sambil tertawa bersama. Sambil menatap langit senja, Kiko berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Hari ini aku belajar sesuatu yang sangat penting. Teman-temannya yang mendengar itu pun menoleh padanya. Aku belajar, lanjut Kiko, bahwa kepintaran yang kita miliki itu bukan untuk membuat kita sombong atau merasa lebih hebat dari yang lain. Tapi kepintaran itu adalah anugerah yang harus kita gunakan untuk menolong sesama. Mendengar kata-kata bijak Kiko, semua hewan yang ada di situ tersenyum dan bertepuk tangan dengan meriah. Mereka semua setuju dengan Kiko. Hari itu, mereka tidak hanya membangun jembatan, tapi juga membangun persahabatan yang lebih erat. Sejak hari itu, Kiko si kucing tidak hanya dikenal sebagai kucing yang pintar, tetapi juga dikenal sebagai Kiko si kucing penolong. Ia menjadi teladan bagi semua penghuni hutan ceria, mengajarkan bahwa kebaikan dan kepintaran akan menjadi lebih berarti jika dibagikan untuk membantu orang lain. Nah, teman-teman, itulah kisah Kiko si kucing penolong. Jangan lupa ya, seperti Kiko, kita juga harus selalu menggunakan apa yang kita punya untuk membantu sesama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya.